Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Melalui gambar kubus, siswa dapat menghitung jumlah kubus yang disajikan dengan tepat. Siswa dapat memberikan tanda titik dan garis pada lirik lagu yang disajikan dengan tepat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, tampak dua orang sahabat yang sangat rukun. Mereka berbagi makanan. Kemudian, dua orang bersaudara juga hidup rukun dengan belajar bersama. Kemudian pada gambar selanjutnya, dua orang teman yang hidup rukun saat bermain dengan bersepeda. Kemudian pada gambar selanjutnya, hidup rukun juga tampak dengan bergotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam bermasyarakat. Jadi kesimpulannya, dari 4 gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita haruslah hidup rukun saat di sekolah, saat bermain, saat di rumah, maupun saat di lingkungan sekitar kita. Sekarang mari kita lanjutkan. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Cerita ini menunjukkan bahwa ayah dan ibu sangat senang, sangat bahagia melihat Mutiara dan Udin selalu hidup rukun. Sehingga ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Adakah kata-kata yang dalam cerita tadi yang tidak kalian mengerti? Ada tidak? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita mempunyai buah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, ungkapan tadi ada kata buah tangan. Buah tangan itu bukan berarti tangan kita memiliki buah. Buah tangan artinya oleh-oleh. Sedangkan buah hati artinya adalah anak atau kesayangan. Nah sekarang, ayo kita lingkari ungkapan yang ada dalam cerita di buku temamu di halaman 3. Pulang dari toko buku, ayah membawa buah tangan berupa buku cerita. Mutiara senang sekali mendapatkan buku dari ayah. Mutiara adalah seorang kutu buku. Karena rajin membaca, ia menjadi anak yang pandai. Namun, Mutiara tidak menjadi anak yang tinggi hati. Ia tetap rendah hati dan menemani Udin belajar. Ayah dan ibu bangga pada buah hati mereka. Ayo mencoba. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi.
Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung buku tersebut? Bagaimana caranya agar kita lebih mudah menghitungnya? Anak-anak mempunyai buku bacaan di rumah? Coba kalian hitung, ada berapa buku bacaannya ya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Jika ada 5 puluhan sama dengan 50. Nah, Udin dan Mutiara sudah mengelompokkan bukunya. Ternyata ada 5 kelompok. Satu kelompoknya berjumlah 1 puluhan. Jadi 5 kelompok buku tersebut ada 50, yang berarti berjumlah 50 buku. Kemudian ditambah lagi ada susunan buku yang hanya berjumlah 7 buah buku. Maka jika dijumlahkan, banyak buku tersebut adalah 50 ditambah 7 menjadi 57 buku. Perhatikan susunan buku selanjutnya. Susunan buku tersebut ada 7 susun atau 7 kelompok. Ingat, 1 kelompok sama dengan 1 puluhan. Jadi, kalau 7 kelompok atau 7 susunan berjumlah 70 buku. Kemudian, ada lagi tumpukan buku yang hanya berjumlah 7 buku. Jadi, 7 puluhan sama dengan 70. Karena 7 puluhan sama dengan 70, jadi banyak buku, ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Setelah buku-buku dalam rak dikelompokkan, ternyata berjumlah 100 buah buku. Dari mana ya ada 100? Yuk kita hitung lagi. Ingat tadi, 1 kelompok sama dengan 1 puluhan. Setelah dikelompokkan, ternyata ada 10 kelompok. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ditambah lagi 1 kelompok menjadi 30. Ditambah lagi menjadi 1 kelompok puluhan menjadi 40. Ditambah lagi menjadi 50. Kemudian kita tambahkan lagi 1 kelompok lagi menjadi 60. Kita tambahkan lagi menjadi 70. Kita tambahkan lagi 1 kelompok menjadi 80. Kemudian kita tambahkan lagi 1 kelompok lagi menjadi 90. Kita tambahkan lagi 1 kelompok lagi menjadi 100 buku. Maka 1 kelompok ini berjumlah 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Lihatlah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus dianggap 1 kubus satuan. Kalau ada kubus yang panjang seperti ini, maka kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Perhatikan lagi gambar berikut. Ini adalah kubus puluhan yang berjumlah 10. Dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Kubus ratusan dapat digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kalau ini kubus satuan,
sedangkan ini kubus puluhan, maka ini digambarkan menjadi kubus ratusan yang berjumlah 100. Nah sekarang, kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Ada berapa satuan di sini? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kubus ini berjumlah 8 satuan. Kalau kubus yang ini berapa ya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu kelompok ini berjumlah 10 kubus, maka kalau ada 2 berarti berjumlah 20 kubus. Nah sekarang ini adalah kubus ratusan. Kalau kubus ratusannya berjumlah 2, berarti kubus ratusannya berjumlah 200. Sekarang perhatikan contoh berikut. Satu kubus ratusan berjumlah 100. 30-an kubus berjumlah 30. Kemudian 8 satuan kubus 8. Jadi banyaknya kubus 100 ditambah 30 ditambah 8 ada 138. Bukan 138, tapi kita membacanya 138. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada 1 kubus ratusan. Berarti nilainya 100. Kemudian ada kubus puluhan. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nilai kubus puluhannya adalah 70. Kemudian ada kubus satuan. Kubus satuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah 8. Lalu sekarang kita jumlahkan. 100 ditambah 70 ditambah 8 hasilnya adalah 178. Jadi penulisannya adalah 178. Jadi penulisan yang benar 178 itu adalah 178. Banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Sekarang kita lanjutkan latihan berikutnya. Ada berapa kubus ratusannya? Hanya ada 1, berarti nilainya 100. Kemudian kita lihat kubus puluhannya. Kubus puluhannya ada 7, berarti nilainya 70. Sedangkan kubus satuannya hanya ada 1. Sekarang 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171. Maka dibaca 171, bukan 171. Yang benar adalah 171. Ayo bernyanyi. Mari bersama kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap.
tandai. Lingkarilah ungkapan yang ada dalam cerita pada halaman 3. Ayo mencoba, hitunglah jumlah kubus pada halaman 4. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Nah, soleh-solehaku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.